Halo semuanya, apa kabar nih kawan? Kamu sehat kan? Aku Mr. Andre dari Indonesia. Aku akan membagikan vlog suasana jemuran di samping rumahku yang indah sambil Juta melanjutkan cerita Tang Wulin anak dari Tang San. Tang Wulin sekarang berada di benua Starluo bersama para guru Akademi Serk untuk tujuan persahabatan dan sedang melakukan kompetisi. Saat ini Tang Wulin menghadapi Hua Lantang sayang murid terkuat dan Ye Zi. Dan inilah ceritanya. Gu Yue mengulurkan telapak tangannya dan Tang Wulin dengan sangat tinggi. Mereka berdua tersenyum lebar, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak perlu. Fang menghela nafas lega di platform. Dia berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pertandingan yang dilaksanakan dengan baik. Ya, Hua Lantang dan Ye Zi telah menjadi target sejak awal. Aku benar-benar tidak berharap metode bertarung Tang Wulin dan Gu Yue begitu menakutkan. Petik 2. Jika Tang Wulin dikatakan telah memenangkan pertandingan pertamanya karena Sumu dengan ceroboh memecatnya, lalu bagaimana dengan pertandingan ini? Apakah Hua Lantang dengan sembarangan memecatnya? Tidak juga. Dia telah memfokuskan semua upayanya pada pertarungan sejak dia naik ke atas panggung. Dia sama sekali tidak ceroboh. Bahkan dengan basis budidaya 5 cincin dan begitu banyak peningkatan, Hua Lantang masih tidak berhasil menang ketika dia bertarung dengan Tang Wulin. Bahkan baju perangnya telah dinonaktifkan oleh Tang Wulin. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin adalah tipe tumbuhan? Apakah itu jiwa bela diri kembar? Mungkin, ketiga cincin jiwa ungu dan hitam itu adalah bagian dari jiwa bela dirinya yang sebenarnya. Pikiran Fang berada dalam kebingungan. Dia telah mempelajari jiwa bela diri selama bertahun-tahun, tetapi dia benar-benar bingung bagaimana menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh Tang Wulin. Dia perlu tenang dan melakukan analisis menyeluruh sebelum dia bisa memberikan kesimpulan yang akurat, tapi itu pasti terlalu cepat. Di ruang tunggu, ada tatapan dalam pandangan Long Yue. Wajah Dai Yuyan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak akan pernah percaya bahwa kombinasi emas Hua Lantang dan Ye Zi bisa kehilangan begitu saja. Itu tidak masuk akal. Mereka jelas tidak mengeksploitasi kekuatan mereka sama sekali. Apa yang terjadi dengan Hua Lantang hari ini? Kenapa dia bertingkah seperti Wus? Wajah Dai Yuyan dipenuhi dengan kebingungan. Dia ditekan. Itu pasti penindasan garis keturunan. Suara Long Yue yang dalam dan rendah bergema. Semua orang dari Akademi Monster mengalihkan pandangan mereka padanya. Penindasan garis keturunan. Maksud kamu apa? Bahwa Tang Wulin memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Apakah itu garis keturunan tipe naga? Dai Yuyan sangat cerdas. Dia mengerti begitu dia mendengar kata Long Yue. Long Yue mengangguk dengan lembut. Harus. Jiwa bela diri dari 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam harus menjadi basis kultivasi sejatinya. Dia hanya leluhur jiwa berdering 4. Kedua cincin jiwa emas itu pasti berasal dari kekuatan garis keturunannya. Jika aku benar, dia akan menjadi penguasa jiwa dengan kekuatan garis keturunan terkuat yang pernah kita lihat, bahkan lebih kuat dari garis keturunan 9 ekor fox milik Sumu. Petik 2. Bagaimana kalau dibandingkan dengan kamu, saudara Long? Dai Yuner tidak bisa tidak bertanya. Long Yue terkikik. Sulit dikatakan. Namun, basis kultivasi seseorang akan menentukan kekuatan garis keturunan seseorang. Hua Lantang tertangkap basah dan garis keturunannya ditekan, menyebabkan ketidakmampuannya melepaskan kekuatannya. Apapun masalahnya, tidak ada di antara kamu yang mengetahui bahwa rekan setim Tang Wulin benar-benar memainkan peran penting dalam kompetisi ini. Dia memiliki atribut api dan atribut ruang dalam kontrol elemen ganda. Kekuatan spiritualnya juga sangat kuat. Petik 2. Maksudmu Gu Yue? Tanya Dai Yun penasaran. Long Yue mengangguk. Dia hampir tidak berhenti sama sekali ketika dia menggunakan teleportasi spasial. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan mudah oleh penguasa jiwa atribut angkasa. Dia sangat terampil dalam kontrol unsur. Dia tidak berusaha keras dalam pertempuran ini. Kamu tidak memperhatikan bahwa dia bahkan tidak melepaskan cincin jiwanya, namun dia dapat dengan mudah membantu Tang Wulin dalam mencapai kemenangan. Petik 2. Memang benar bahwa Tang Wulin dan Gu Yue telah menarik dukungan dari teleportasi spasial sejak awal kompetisi sebelumnya. Mereka meluncurkan serangkaian taktik pertempuran.
Salah satu langkah paling penting adalah ketika Hua Lantang hendak mengenakan baju perangnya, Gu Yue membawanya keluar dari posisinya dengan paksa. Baru saat itulah Tang Wulin dapat menggunakan rumput Blue Silver untuk mengikat sekitar baju perang dan mencegahnya mencapai Hua Lantang. Jika Hua Lantang memiliki perangkat tambahan yang disediakan oleh kami baju tempur, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah bahkan dengan garis keturunannya ditekan. Orang dari Akademi Shrek benar-benar licik. Dai Yun berbicara dengan kesal. Long Yue terkikik. Itu tidak licik. Itu taktik pertempuran. Taktik adalah bagian dari keterampilan seseorang. Shrek Academy pantas reputasinya sebagai akademi nomor 1 di benua ini dengan rahasia batinnya yang mendalam. Aku benar-benar ingin melihat sejauh mana mereka bisa melangkah. Petik 2. Hua Lantang diangkat dari panggung kompetisi dengan tandu setelah ia diberi bantuan darurat. Dia menderita cedera parah, tetapi hidupnya tidak dalam kondisi kritis. Sternum dan 8 tulang rusuknya patah, dan organ dalamnya juga terluka. Dia perlu waktu untuk pulih. Tang Wulin telah mengendalikan dirinya ketika dia menyerang lawannya. Itu hanya cukup baik untuk mempengaruhi pertandingan grup mereka yang akan datang, tetapi tidak cukup untuk benar-benar membahayakan Hua Lantang. Mereka adalah utusan benua Douluo. Meskipun aturan kompetisi tidak akan menghukumnya, dia tidak pernah bisa benar-benar membunuh lawan. Ini hanya kompetisi. Kemenangan Tang Wulin dan Gu Yue tidak diragukan lagi meningkatkan moral orang Akademi Shrek. Jadi bagaimana jika lawan memiliki baju perang? Tuan baju tempur satu kata masih memiliki kelemahan mereka sendiri. Justru karena baju perang mereka tidak sepenuhnya menyatu ke tubuh mereka, yang membuatnya menjadi masalah bagi mereka untuk mengenakannya. Jika seseorang bisa mengambil kesempatan seperti itu, maka itu akan menjadi strategi pertempuran sederhana. Hampir semua master jiwa akan memiliki tingkat ketergantungan tertentu pada baju besi mereka setelah mereka menyelesaikannya. Ini adalah situasi yang tak terhindarkan, tetapi juga merupakan peluang bagi orang lain untuk mengeksploitasi. Selama pertempuran yang intens, jika lawan melumpuhkan armor perang mereka, maka Master Armor tempur pasti akan menderita dari pukulan emosional yang besar tanpa penguatan armor. Tang Wulin dan Gu Yue memanfaatkan ini. Strateginya sederhana dan langsung, namun sangat efektif. Meskipun lawan akan menjadi bijak setelah mereka menggunakan taktik ini sekali, tapi itu sudah cukup dalam pertandingan 2 lawan 2. Hanya pasangan Hua Lantang dan Ye Zi yang benar-benar mampu mengancam mereka. Tentu saja, ada juga Yuanen Yehui dan Xie Xie. Tidak sampai putaran pertandingan berikutnya telah dimulai, para penonton mulai bereaksi terhadap situasi. Mereka tidak menyebabkan keributan, tetapi banyak yang saling berbisik. Jika dulu karena kecerobohan, lalu bagaimana 2 kali? Monster Academy telah kalah dalam pertandingan 1 lawan 1, dan kemudian, yang mengejutkan semua orang, mereka kalah dari lawan yang sama lagi dalam pertandingan 2 lawan 2. Gambar Tang Wulin di mata penonton tiba-tiba berubah. Pemuda yang datang dari Akademi Shrek memiliki kekuatan yang terlalu dalam untuk bisa dipahami dalam hati mereka. Betapa mengerikannya dia bahkan murid Monster Academy tidak bisa bertahan lama di tangannya. Kompetisi berlanjut, tetapi Fang hanya duduk di sana karena dia sudah terlalu terkejut untuk melanjutkan komentarnya di pertandingan lain. Dia awalnya datang hanya untuk pertandingan Tang Wulin hari ini. Dia menonton rekaman pertandingan berulang-ulang, berharap dia bisa memperhatikan setiap detail. Setiap serat dari dirinya terguncang ketika dia melihat bahwa Tang Wulin telah berbalik untuk melihat ke arah Ye Zi. Selain itu, sisik di tubuhnya berubah menjadi permukaan cermin. Ini adalah keputusan taktis yang tidak bisa dibandingkan. Dia tidak fokus pada lawan di depannya ketika dia menghadapi serangan yang kuat dari Dragon Wolf Priest Clutch. Dia berbalik untuk mengganggu amplifikasi. Ini menunjukkan kepercayaan mutlaknya pada pembelaannya tanpa keraguan sedikit pun. Tunggu, mata yang berubah menjadi ungu dalam sekejap. Apa tatapan itu yang menyembur dengan cahaya ungu samar? Apakah itu mata iblis ungu Tang Sekte? Teknik Tang Sekte memiliki pengaruh besar di benua Douluo dan benua Bintang Luo. Faktanya, lingkup pengaruh mereka di benua Bintang Luo jauh melebihi benua Douluo. Ada sangat sedikit orang yang mampu bergabung dengan Sekte Tang. Dengan demikian,
Fang dapat mengidentifikasi mata iblis ungu Tang Wulin dalam waktu singkat. Jadi ternyata dia menggunakan Purple Demon Eyes untuk mengganggu peningkatan yang disediakan oleh Seven Treasures Glaze Pagoda untuk menaklukkan musuh dan meraih kemenangan. Semuanya, mulai dari dapat memprediksi pergerakan musuh sejak awal, menggunakan strategi untuk membatasi armor pertempuran sesudahnya, hingga mengganggu penguatan pada akhirnya dilakukan oleh seorang pemuda berusia 15 tahun. Seberapa hebat keahlian taktis dan pengalaman tempurnya. Selain itu, Fang dapat melihat dari pemutaran ulang gerakan lambat bahwa ekspresi Tang Wulin sangat tenang dari awal hingga akhir. Tidak ada sedikit pun emosi di wajahnya. Matanya bahkan dipenuhi dengan keyakinan dan tekad selama ini. Dapat dikatakan bahwa dia berada di bawah asumsi bahwa dia pasti akan memenangkan pertandingan ini dari awal hingga akhir. Percaya juga kekuatan, dan ini datang dari siswa Akademi Shrek. Dia memiliki kekuatan yang kuat. Tang Wulin, berapa batasanmu? Mungkinkah kita benar-benar tidak memiliki seorang pun yang menghalangi kemajuan kamu? Atau apakah hanya pemimpin 8 Raja Surgawi, Raja Naga Long Yue, yang bisa menghentikanmu untuk bergerak maju? Jika kamu benar-benar datang ke tahap itu, maka kamu telah menang. Petik 2. Tentu saja, Tang Wulin tidak menyadari pikiran Fang. Dia sudah kembali ke ruang tunggu dengan tenang. Pertandingan teman-temannya belum berakhir, jadi dia akan menunggu mereka selesai. Pada saat yang sama, ia juga bisa mengamati situasi untuk pertandingan mendatang. Dia sangat puas dengan penampilannya di kompetisi, tetapi itu tidak membuatnya bangga atau sombong. Dia mengerti lebih jelas daripada orang lain bahwa setelah diperiksa lebih dekat, kemenangannya dalam pertandingan ini menjadi lebih mudah karena penindasan garis keturunannya ke Hua Lantang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Raja Roh 5, cincin begitu sederhana? Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya, yaitu penampilan suci dalam pertempuran antara Tang Wulin melawan Hua Lantang Do. Benua Star Luo. Hua Lantang adalah Raja Roh Monster Academy. Dia bukan penguasa jiwa biasa. Jika garis keturunannya tidak ditekan, dia akan mampu melepaskan sepenuhnya kekuatannya, dan mengalahkannya akan jauh lebih sulit. Ini bahkan sebelum baju perangnya diperhitungkan. Sudut bibir Tang Wulin tersenyum. Akan lebih bagus jika setiap siswa Monster Academy memiliki jiwa bela diri tipe naga. Dia bertanya, apakah orang yang bernama Long Yue memiliki jiwa bela diri yang terkait dengan naga. Gu Yue mendorongnya dengan lembut. Jangan ambil risiko. Tang Wulin terkejut. Bagaimana kamu tahu apa yang aku pikirkan? Mungkinkah kamu terampil membaca pikiran? Petik 2. Gu Yue terkikik. Ini bukan bacaan pikiran. Itu karena aku mengerti kamu dengan sangat baik. Baiklah, saksikan kompetisi. Yue Zhengyu dan rekannya akan memasuki arena. Ya, Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan memasuki arena untuk pertandingan berikut. Mereka berpartisipasi dalam 2 round robin seperti Tang Wulin dan Gu Yue. Ancaman terbesar bagi pasukan mereka tidak diragukan lagi adalah pasangan yang Long Yue dan Dai Yuner. Mereka tidak saling bertemu selama putaran pertama, tetapi mungkin mereka akan melakukannya nanti di kompetisi. Su Xiaoyan dan Yue Zhengyu tidak stabil seperti Tang Wulin dan Gu Yue. Keduanya berjalan ke bagian bawah panggung. Yue Zhengyu mengulurkan tangannya dan meraih lengan Su Xiaoyan. Dia menyentuh ujung kakinya ke tanah, dan dia mengudara. Keduanya melompat ke panggung kompetisi. Lawan mereka adalah sepasang pria yang terlihat persis sama. Mereka tinggi dan berotot. Sekali pandang dan terlihat jelas bahwa orang ini adalah penguasa jiwa tipe kekuatan. Yue Zhengyu membisikkan sesuatu di telinga Su Xiaoyan dengan lembut. Su Xiaoyan mengangguk sebagai jawaban. Dalam pertandingan berikut, sepasang siswa Akademi Shrek lainnya akan muncul di tempat kejadian. Nama mereka adalah Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan. Yue Zhengyu berpartisipasi dalam pertandingan 1 lawan 1 sebelumnya. Pertempuran dalam pertarungannya sangat luar biasa, dan jiwa bela dirinya juga sangat langka, jiwa bela diri tingkat atas, malaikat suci. Dengan basis budidaya 4 cincin, dia agak kuat dan cukup beruntung tidak menghadapi lawan yang sangat terampil selama pertandingan 1 lawan 1. Jadi, kita belum benar-benar menentukan batas kekuatannya. Petik 2.
Fang sudah tenang kembali setelah analisisnya tentang pertandingan Tang Wulin dan Gu Yue sebelumnya. Dia berencana untuk terus mempelajarinya nanti karena kasus khusus Tang Wulin. Pada saat itu, Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan memasuki arena. Tidak ada kemungkinan bahwa ada pushover di turnamen round robin. Lawan mereka akan selalu cukup terampil sehingga pertandingan akan layak dikomentari. Kontestan Su Xiaoyan jarang menyerang selama pertandingan 2 lawan 2 sebelumnya. Menurut analisis kami, ia haruslah seorang guru jiwa tipe kontrol dengan alat jiwa bela diri yang mirip dengan staf sihir. Dia jarang menampilkan sepenuhnya kemampuannya, dan dia memiliki basis budidaya 4 cincin. Petik 2. Selanjutnya, mari kita lihat lawan mereka. Mereka bertempur melawan saudara Lei Xing dan Lei Tian. Secara kebetulan, aku berkenalan dengan keduanya, itulah sebabnya aku memahaminya dengan baik. Baik Lei Xing dan Lei Tian berusia 20 tahun ini, jadi mereka hanya dalam batas usia yang berpartisipasi. Kekuatan jiwa mereka berada di peringkat 45, tetapi baju perang mereka belum sepenuhnya selesai. Itulah sebabnya mereka bukan tuan pelindung pertempuran satu kata yang nyata. Jiwa bela diri saudara ini juga persis sama. Mereka adalah Heavenly Thunder Access. Selain itu, karena mereka kembar yang tumbuh bersama sejak bayi, mereka dapat bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Duel ini akan mengadu kekuatan melawan kekuatan. Pertandingan akan segera dimulai, jadi mari kita tunggu dan lihat. Petik 2. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian sudah berlari maju dengan langkah cepat di panggung kompetisi dengan ekspresi serius di wajah mereka. Meskipun mereka terlalu percaya diri dalam kemampuan mereka, reputasi Shrek Academy telah membangun selama beberapa hari terakhir. Tang Wulin telah mengalahkan Sumu, kemudian ia mengalahkan Hua Lantang dan Ye Zi dalam pertandingan 2 lawan 2, dengan demikian sangat meningkatkan prestise seluruh badan siswa Akademi Shrek. Sungguh sial bagi mereka untuk menghadapi sepasang lawan seperti itu di pertandingan pertama turnamen round robin. Bagaimanapun, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mereka yang mampu memasuki turnamen round robin memiliki rahasia mereka sendiri. Tujuan mereka adalah untuk memenangkan pertandingan ini dan maju ke 16 terakhir dari kategori 2, Aksin, 2. Mulailah kompetisi. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian mengangkat tangan kanan mereka secara bersamaan atas pengumuman hakim. 2 aliran arus listrik naik bersamaan dengan cincin jiwa di bawah kaki mereka. Cincin jiwa kedua saudara itu persis sama, masing-masing dengan 2 cincin kuning dan 2 ungu. Petir ungu kebiruan berkilauan di tangan kanan mereka saat satu kapak perang muncul di genggaman setiap orang. Setiap kapak perang memiliki pegangan pendek dan panjangnya sekitar 3 meter. Pegangan dan kepalanya sama panjang. Garis pola petir ungu kebiruan berkilauan di kepala kapak dan itu memancarkan aura yang merusak. Jiwa bela diri seperti itu tampaknya paling cocok untuk pertarungan jarak dekat, tetapi pada kenyataannya, apakah itu benar-benar tujuannya? The Heavenly Thunder Access di tangan mereka jatuh bersamaan. Cincin jiwa pertama mereka bersinar ketika 2 kilat menyambar Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan dalam sekejap. Kecepatan petir itu terlalu cepat. Selain itu, bagian paling berbahaya dari petir adalah kekuatan ledakannya, yang bahkan lebih mengesankan daripada atribut api. Saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, Yue Zhengyu meluruskan tubuhnya dan dia sudah menempatkan dirinya di depan Su Xiaoyan. Jiwa bela dirinya dilepaskan sementara 4 cincin jiwanya ungu bersinar cerah. Sayap di belakang punggungnya kemudian menyebar. Aliran cahaya keemasan turun dari langit dan menerangi tubuhnya. Itu adalah cahaya suci. 2 lapisan petir menghilang seperti lembu tanah liat yang jatuh ke laut setelah itu berlari ke cahaya suci. Sayap di belakang punggung Yue Zhengyu mengepak 1 kali. Dengan sedikit lebih dari 1 flash, dia telah melewati setengah dari tahap kompetisi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan Sein Sword disulap ke dalamnya saat cincin jiwa keduanya berkilau. Cahaya suci yang sangat kuat. Bahkan dengan jiwa bela diri dengan kekuatan ledakan besar seperti Heavenly Thunder Axe, petirnya padam di dalam cahaya suci. Fang membuat komentar dengan presisi. Saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian juga terkejut. Yue Zhengyu terlalu cepat.
Akselerasi instan yang dihasilkan dari sepasang sayapnya membuatnya tampak seolah-olah dia benar-benar berteleportasi. Kedua bersaudara disinkronkan satu sama lain ketika Heavenly Thunder Access terangkat tinggi di tangan mereka jatuh bersamaan. Kali ini mereka menggunakan cincin jiwa ketiga mereka. Dua garis cahaya ungu kebiruan tiba-tiba bersinar di permukaan Heavenly Thunder Access. Petir berputar kembali dan menutupi tubuh mereka dalam sekejap. Permukaan kulit mereka langsung berubah menjadi ungu kebiruan. Saudara kembar yang sudah sangat kuat dan kekar sepertinya melepaskan lapisan baju tempur seperti petir ke tubuh mereka secara bersamaan. Itu adalah keterampilan jiwa ketiga mereka, kepemilikan guntur surgawi. Tidak hanya itu, mereka membuang aliran cahaya ke punggung mereka. Lampu ini menyatu dengan cepat dan melindungi sisi kanan tubuh mereka. Ini adalah baju perang mereka. Keduanya memiliki total 3 potong baju besi masing-masing, termasuk cuiras, sebuah pauldron dan vambres. Sudut bibir Yue Zhengyu berkedut. Dia berpikir dalam hatinya, apakah ada kebutuhan untuk melangkah sejauh itu? Pertandingan baru saja dimulai. Apakah benar penting bagi kamu berdua untuk melepaskan baju tempur kamu? Petik 2. Ini semua salah Kapten. Lawan ini sangat takut mereka lari dari bayang mereka sendiri, namun mengapa aku yang kurang beruntung? Petik 2. Hatinya dipenuhi dengan ketidakberdayaan, tetapi Yue Zhengyu sudah tiba sebelum saudara kembar. Pedang suci di tangannya menebas. Anehnya, pedang Yue Zhengyu tidak menebas ke arah saudara kembar Lei Xing dan Lei Tian, tetapi di antara mereka. Pedangnya tampak sangat sederhana, tetapi elemen cahaya tebal itu dikombinasikan dengan cahaya suci sebelum meledak dalam sekejap. Cahaya yang menyilaukan begitu cerah sehingga saudara Lei tidak bisa tidak menyipitkan mata. Heavenly Thunder Access di tangan mereka menebas ke arah Yue Zhengyu dari kedua sisi. Kemampuan bertarung saudara itu sangat ditingkatkan dengan penguatan milik guntur surgawi dan penambahan perlengkapan perang. Mereka bahkan mampu melawan Raja Roh 5 Cincin. Selain itu, fitur khusus utama dari atribut guntur adalah kekuatan ledakannya. Jika itu sepenuhnya dilepaskan, semua akan terpesona, terlepas dari kekuatan atribut lawan. Namun, sesuatu yang benar-benar di luar harapan mereka terjadi. Pedang Yue Zhengyu tampaknya menebas di tempat kosong, tetapi pusaran tiba-tiba muncul di antara saudara dengan cara yang mengerikan. Hisap membuat tubuh mereka bergoyang sekali. Heavenly Thunder Access masih menebas ke arah Yue Zhengyu tetapi kecepatan mereka melambat setengahnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like dan share. See you guys. Bye-bye.